Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita masuk pada bulan November, di mana pada bulan ini kita harus lanjutkan belajar kita pada tema 4 dan juga tema 5. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa, walaupun kalian tadi sudah membaca firman Tuhan ya. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini, kami mau belajar, menyelesaikan semua tugas-tugas belajar kami Tuhan, tetapi kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu pengurapan yang daripadamu. Mari Tuhan karuniakan pada kami hikmat-Mu, roh kepandaian, sehingga kami boleh mencerna, kami boleh memahami Tuhan semua apa yang sudah kami pelajari dan yang akan kami pelajari. Hikmat-Mu memimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah masuk pada bulan ke-11, bulan November ini kita harus menyelesaikan 2 tema, yaitu tema 4 dan tema 5. Sebab itu mari kita fokus pada pelajaran kita, pada tugas-tugas kita. Anak-anak, di tema 4 ini sehat itu penting ya, sehat itu penting. Sebab itu mari kita jaga kesehatan dengan baik. Anak-anak, kita pada saat ini akan mempelajari dari muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN ya anak-anak. Nah, mari kita menyimak bersama video pembelajaran ini. Kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Di tema 4 ini kita belajar tentang pantun dan syair. Apa saja yang disebut dengan pantun, bagaimana ciri-cirinya, apa saja jenis-jenisnya, dan lain-lainnya. Demikian juga dengan syair dan ciri-cirinya. Mari kita menyimaknya bersama. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun: 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap baris terdiri atas 4-6 kata. Terdiri atas sampiran, yaitu baris ke-1 dan baris kedua. Dan ada isi yang terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Kelima, yaitu bersajak A, B, A, B. Nah, anak-anak, kemudian kita mengenal jenis-jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan isinya terbagi menjadi 4, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun agama. Sedangkan jenis pantun yang berdasarkan usia terdiri dari 3, yaitu pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Tema pada pantun adalah gagasan atau ide yang mendasari terbentuknya pantun. Terdapat pada bagian isi, berkaitan dengan pesan atau nasihat atau amanat pantun. Nah, Ibu buat bagian pantun ini dalam jaring-jaring atau pemetaan, peta pikiran ya. Anak-anak, kita sekarang berlanjut pada struktur pantun. Struktur pantun tadi ada sampiran dan ada isi. Sampiran itu terletak pada baris pertama dan kedua. Biasanya tidak berhubungan secara langsung dengan bagian yang keduanya.
Lalu isi terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan tujuan dari puisi tersebut atau pantun tersebut. Anak, mari kita lihat bagian dari syair. Syair yaitu secara etimologi atau segi bahasa, kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu sya'ara atau sya'ura yang artinya mengetahui dan merasakan. Pengertian syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang. Contohnya seperti tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Di sini ada terdapat persamaan dan perbedaan antara pantun dan syair. Tadi kita sudah menyimaknya. Pantun terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, berasal dari Indonesia, mempunyai sampiran dan isi. Sedangkan syair terdiri atas 4 baris bersajak A ya. A. Nah, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, berasal dari Arab, tidak mempunyai sampiran. Jadi di sini ada yang bercetak tebal, yang di bold, ini berarti ini adalah perbedaannya. Sedangkan yang bercetak biasa itu adalah persamaannya. Nah, demikian anak-anak, kita telah mempelajari dari subtema 1 sampai subtema 3 dari tema 4 ini, yaitu kita belajar tentang syair dan pantun. Kita masuk pada muatan PPKN. Di muatan PPKN pada tema 4 ini kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ya. Hak warga negara itu adalah 1, hak kebebasan beragama, kedua, hak bebas berbicara, yang ketiga, hak bertahan hidup, 4, hak mendapatkan perlindungan. Ini kalau kita bicara tentang hak sebagai warga negara. Nah, bagaimana dengan kewajibannya? Nah, kita tahu kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban warga negara adalah 1. Mematuhi hukum. Kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. 3. Menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, kewajiban sebagai warga negara ini tentunya tertuang atau tercantum pada UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, seperti neraca ya, harus timbangannya sama, harus stabil, yaitu antara hak dan kewajiban harus dilakukan dan didapati seimbang. Hak setelah kita melakukan kewajiban kita. Jadi terlebih dahulu kita lakukan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab, baru kemudian kita menerima atau memiliki hak, ya.
Nah, bagaimana dengan tanggung jawab? Pengertian dari tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, ya, dilakukan. Orang yang melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sebagai warga negara, kita harus melakukan kedua hal tersebut dengan seimbang. Nah, tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat, yaitu ada nilai gotong royong. Apa nilai gotong royong? Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan untuk melakukan secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Nah, nilai-nilai dalam gotong royong itu kita bagi menjadi 5, yaitu ada nilai kebersamaan, ada nilai persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi. Nah, demikian anak-anak yang kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Anak-anak harus menyaksikan dan melakukan video yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita simak bersama. Bukan hanya dipelajari, bukan saja hanya ditonton, tetapi kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pelajar, kita harus belajar dengan penuh tanggung jawab, ya. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menonton video ini, dan kiranya video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian belajar di rumah, ya. Tuhan memberkati, dan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa berikan like and subscribe-nya. Terima kasih.